teman-teman di sana juga nggak kalah hebat juga mainnya, main BMX-nya. Ada yang dari Malaysia, Jepang, Filipina di sana. Terutama di Serang, semoga dapat fasilitas yang baik. Nah, kalau udah ada fasilitas yang baik kan itu bakal melahirkan rider-rider selanjutnya. 2. Operasi apa itu? Dioperasi karena benturan di paha. Jadi Jadi si frame sepeda itu ngebentur si paha. patah pahanya? Bukan patah kayak apa ya? Jadi si sel darah putihnya itu nggak jalan, kayak tersumbat. Jadi mungkin karena akibat benturan itu ya? Benturan terus. Halo warga Pojok, kembali lagi bersama Mr. Kiwang di program Pojok Podcast. Bercerita di pojok, inspirasi menjelma. Oke, baik. Sekarang Pojok Podcast sedang ada di Pool Resto Ledian Hotel and Cottage. Nah, ini penampakannya seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, untuk episode ini Mr. Kiwang ditemani oleh anak muda berbakat pastinya, ganteng pula. Jadi kalau ada yang mau kepo nanti aja. Pasti akan di-share ya Instagramnya seperti itu. Selain berprestasi, beliau juga masih seorang mahasiswa. Dan ada di dalam kelompok Gen Z seperti itu. Tepuk tangan untuk narasumber kita adalah Ahmad Farhan. Halo. Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Oke, saya kasih bocoran dulu mungkin ya. Siap. Ahmad Farhan ini adalah seorang BMX. Oke? Ya. Apa istilah BMX itu kalau orangnya, atletnya? Rider, atlet. Atlet atau rider Ya. BMX seperti Udah itu. masuk ke atlet. Nah, kalau bicara prestasi sih saya rasa ini nanti kita akan ulas ya. Kita akan ulas siapa sih sebetulnya Ahmad Farhan ini, atau mungkin lebih akrabnya dipanggil Farhan aja mungkin gitu ya. Kejuaraan apa yang telah diraih oleh Farhan, kemudian dari nasionalkah atau sampai internasional? Nanti kita bahas secara bersama ya. Oke, Farhan, aktivitas hari ini apa dulu nih? Hari ini sih ke podcast ini. Hari ini ke podcast Iya. ini? Gak, maksudnya kan... Ya. Iya, nggak salah ya, betul ya. Nggak salah, hari ini aktivitasnya ke Iya. Pojok Podcast. Baik, mengawali tahun 2025 mungkin ya, atau kita flashback lah 2024. Siap. Kita bercerita aktivitas apa aja mungkin yang dilalui oleh seorang Farhan Ya. begitu. Terutama di BMX mungkin ya, ya. seperti itu. Tahun kemarin tuh masih di bulak-balik ke Jawa sih, dari Serang ke Jawa kayak ke Serang Jawa. Iya, Maksudnya ada- Jawa Tengah, Jawa Timur, Iya betul, ada Jawa Sisi, Jawa Barat. Oke. ada yang ke Jawa Timur juga. Enggak, masih di Jawa Tengah. Itu Jawa Tengah, oke. ke Jogja, ada yang ke Jogja, ada yang ke Solo, ada yang ke Tegal gitu. Itu setiap bulan ada event di Jawa. Oke. Tapi itu event BMX. Event BMX dari Oke, jadi teman-teman 2024 diisi dengan hal positif. Iya. Oke, warga Pojok, inilah adalah sosok anak muda yang patut diapresiasi seperti itu. Oke, ngomong-ngomong soal BMX ya, 2024 memang perjalanannya antara Serang dan Jawa seperti itu. Saya dapat bocoran dari tim kreatif, infonya Farhan ini merupakan bagian dari circle BMX Kota Serang yang digawangi oleh Aheru ya, betul. Heru Anwari Iya. begitu ya. Betul itu? Betul. Nah, mengikuti jejaknya Heru Anwari, infonya juga. Nah, Farhan ini juga pernah menjuarai kompetisi di internasional. Iya. Gitu. Itu bisa diceritakan nggak? Waktu untuk pertama kali kejuaraan internasional itu masih di Indonesia, di Tangerang 2017. Itu 2017 sebelum COVID. Iya, jauh ya. 2017 itu masih umuran 16 tahun. 16 16 tahun, guys. Itu di event namanya UXC. UXC. Iya, IOXC. IOXC. Iya, Yox. itu International Open Extreme Sport Champion. Oh, Iya. S-nya Sport Champion. Oke, lanjut. Itu dapat ke 7 besar. 7 besar. Podiumnya ada Itu di 7 pesertanya besar. siapa aja?
Itu ada berbagai negara, ada yang dari Jepang, ada yang dari Thailand, gitu, keren. ya. Ada yang dari Malaysia. Jadi dikumpulin di Iya. event itu, dan Farhan masuk ke Alhamdulillah masuk ke 7 besar. keren. Di podiumnya juga. Warga pojok boleh dong kasih apresiasi, Iya. applause. Nah, setelah itu dari pengalaman 2017 menjuarai lah istilahnya ya, masuk Iya. kan, masuk kejuaraan internasional. Kemudian apa yang dilakukan oleh Farhan untuk meng-upgrade diri seperti Iya, itu? betul. Masih mengupgrade lah latihan-latihan untuk ke depannya, tahun ke depan. Nah, akhir-akhir ini, ini sih tahun kemarin 2023 itu ke Malaysia. 2023. 2023. Oke. Ngeberaniin berangkat ke Malaysia itu sendiri. Dengan benar-benar sendiri gitu loh, saya sendiri. Itu info dari mana? Itu ada invitation dari Malaysianya. Oh, langsung invitation ke Farhan. Farhan langsung lewat email gitu. Diundang lah intinya ya. Diundang. Ya. Invitation itu diundang warga pojok. Oke, setelah begitu, setelah dipikir-pikir, kemudian seperti apa? Ya, dipikir-pikir sih pengen sekalian lah nyoba ke luar negeri karena belum pernah ke luar negeri sama sekali main BMX-nya di luar Indonesia gitu loh. Nah, atmosfer di sana seperti apa? Ketika membawa BMX, membawa Kota Serang, membawa Farhan ke kancah internasional, terutama di negara orang begitu ya? Iya betul, iya benar. Atmosfernya tuh lebih ngeri sih. Ngerinya bagaimana nih? Mungkin warga pojok juga perlu ya, perlu tahu gitu. Apa gitu yang dirasakan oleh Farhan ketika bermain BMX ya, menjadi riders di kota orang, di negara orang begitu. Betul. Itu karena itu sih pertama kali ya mungkin ya, sendiri juga ke luar Indonesia, ke luar negeri, sendiri ke Malaysia. Tapi di sananya ada keluarga juga. Alhamdulillah ada saudara di situ ya. Ditemenin juga, tapi nervousnya itu agak groginya karena ya teman-teman di sana juga nggak kalah hebat juga mainnya, main BMX-nya. Ada yang dari Malaysia, Jepang, Filipina di sana. Ngumpul sana semua? Iya, ada yang dari Cina juga. Tapi itu 7 negara. Kejuaraan internasional bentuknya bentuk apa ya? Negara yang menyelenggarakan atau komunitas BMX sendiri dari sana yang menyelenggarakan seperti itu? Itu event tahunan. Event tahunan itu udah event keberapa ya? Lumayan sih. Itu yang diselenggarain itu dari pihak komunitasnya, tapi bekerja sama sama pemerintahnya juga masuk. Oke, mantap lah ya. Tepuk tangan ya. Udah masuk ke Malaysia. Lah kita kapan? Baru bikin paspornya aja udah uyuhan katanya begitu ya. Oke, baik, selain di Malaysia, Farhan mungkin pernah juga di mana untuk kompetisi sekelas internasional selain tadi kan internasional ada Indonesia, mungkin di Jakartanya ya. Iya. Kemudian bertamu ke Malaysia. Betul. Setelah di Malaysia ada lagi mungkin negara yang diinjak lah atau digoes lah ya. Digoes. Dicicipi untuk goes. Dicicipin untuk goes gitu boleh. Ada lagi? Ada lagi terakhir tuh 2024. Buset. 2024 mah baru dong kemarin. Iya, Agustus. Itu cuma main aja sih, nggak ada kompetisi. Oke. Di Singapura. Di Singapura? Iya. Oke. Di sana main aja? Main aja ya sama teman-teman juga. Tapi memang jejaring untuk komunitas BMX-nya berjalan? Jalan, di situ lebih besar malah. Tempat-tempatnya juga enak, lebih tertib. Respon dari rider sana gimana? Agak kaget sih ya, lagi main-main nongkrong di pinggir jalan ke Chinatown. Chinatown. Ada orang kerja anak BMX di sana. Tiba-tiba datang nyamperin nyobain. Taunya anak BMX itu orang Singapura. Gitu. Iya. Tapi nggak kenalan dulu gitu, langsung aja. Langsung kenalan. Oh, langsung kenalan. Iya. Tak kira dia bawa sepedanya gitu. Dibawa, sempat dibawa. Sempat dibawa dulu. Saya lagi di sini, sepedanya di sono, di pinggir jalan. Oke, tiba-tiba dipakai aja. Iya, tiba-tiba dipakai aja. Terus ini punya siapa? Punya saya, kata Pak. Ngomongnya bahasa apa itu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa kan? Tipis. Tipis. Cil. Oke, baik. Mungkin warga pojok juga penasaran seorang riders ketika ke luar negeri, ketika bertamu ke negara orang, apakah membawa tunggangannya itu sepedanya begitu? BMX. Itu bawanya sih dimasukin bagasi pesawat, tapi sebelum dimasukin ke bagasi pesawat, sepeda itu dicopot-copotin kayak bannya, stangnya, dimasukin ke tas sepeda yang khusus buat BMX. Begitu. Ada, iya. Ternyata dirakit warga pojok.
Kirain Dibongkar pasang. dimasukin aja, oke. Ternyata dibongkar pasang. Iya. Jadi bisa lebih mudah ya masuk Iya, bagasi seperti itu. Nah, tadi kan udah ngobrolin ke negara, kemudian liga internasional lah, kompetisi Iya. lah ya. Dikatakan. Nah, mungkin ini pertanyaan pribadi dari saya. Apa sih seninya bersepeda gitu tuh? Seni. Mungkin ya warga pojok juga selain saya yang pengen tahu ya, warga pojok juga ingin tahu seninya bersepeda apa begitu kan. Atau cuman gini-gini doang ya apa? Ya kita tahu goes gitu kan. Apa tuh? Seninya kalau BMX ya, kalau BMX itu bisa bikin kita kreatif untuk melakukan trik yang mungkin jarang orang lakuin. Itu terutama itu. Yang kedua, dapat banyak teman-teman yang salut, kayak misalkan belum kenal sama sekali tiba-tiba langsung deket gitu. Itu seninya? Iya, betul. Itu seni dari sosok Farhan, seorang rider BMX. Nah, tapi kan saya akan panjang nih ceritanya. Nah, mulai mengenal mengenal main sepeda BMX itu kapan? Terjun di BMX ya? Itu pasti kan perlu diketahui juga. Tiba-tiba nggak mungkin kan langsung masuk kejuaraan internasional gitu kan? Langsung ke Malaysia atau bagaimana begitu kan? Awal mulanya main BMX tuh ngelihat Aheru lagi show di Stadion Serang. Di Stadion Aheru Anwari gitu ya? Aheru Anwari. Itu awalnya saya ngelihat show sama teman-teman komplek lah, main biasa, main sepeda. Ada komplek guys. Iya. Anak komplek kan. Beda kita anak gunung aja. Anggun, anak gunung. Anak gunung Anggun. Oke lanjut. Ngelihat, abis itu nanya kalau latihan di mana. Ya. Waktu itu masih di atas Pasarau. Di atas Pasarau. Iya, di rooftopnya. Oh, di rooftop ya. Udah nanya di situ. Akhirnya besok saya ikutan ke atas Rau itu. Latihan sore jam 4. Ya. Itu masih sepedanya masih sepeda kalajengking, masih acak-acakan sepedanya. Sepeda kalajengking itu apa sih? Pokoknya bukan pure BMX lah. Oke, sepeda itu namanya sepeda kalajengking. Iya. Pedalnya juga masih gak ada pedalnya, cuma besi kayak gini. Iya. Kan besi, harusnya ada pedalnya. Tapi ini cuma besi doang, rusak pedal pakannya. Iya. Awal-awal kan waktu kecil saya juga begitu. Pasti pedalnya tuh patah. Pedalnya pada pecah. Itu kan resiko cederanya makin tinggi biasanya. Oke lanjut. Malah itu. Kalajengking. Akhirnya diajarin lah sama Heru. Welcome Teman-teman BMX pada welcome. Dari selain Heru juga ada kayak AAD, Abolang, Akbar. Itu kelas berapa? Coba pengen tahu, warga pojok juga tahu. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD warga pojok ya, mulai nih. Kelas 6 SD langsung diajarin Heru untuk caranya bunny hop. Bunny hop itu angkat dua-duanya. Lompat sepedanya angkat dua-duanya gitu. Namanya bunny hop. Loncat? Iya, loncat. Gitu. Oke Han, mulai tadi habis nendang-nendang ya. Iya. Nendang pintu terus kemudian dibeliin itu mulai kapan? Mulai SMP itu kelas 2. Kelas 1 SMP. Betul, selepas latihan-latihan sama di Rawi tuh? Iya, betul. Oke. Sempat mogok-mogok sekolah, akhirnya dibeliin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dibeliin ya? Iya. Hasil jangan pengen ditiru ya. Jangan ditiru, oke. Warga pojok jangan ditiru, kalau pengen beli sesuatu ya alangkah baiknya menabung lah ya. Nah mungkin kalau Farhan ini jalan pintas seperti itu. Oke, udah dibeliin, kemudian cara membalas mungkin ya, meyakinkan orang tua begitu dengan hasil dibelikan BMX itu apa yang dilakukan oleh Farhan begitu? Waktu itu ada pertama kali ikut lomba di alun-alun namanya Local Heroes. Tahun 2015. Tahun 2015 itu Farhan masih belum dapat podium karena masih banget baru main sepeda. Itu pengalaman pertama? Ikut kompetisi? Iya. Tapi ada sebelumnya juga, tapi bukan BMX yang terbang-terbangan, BMX racing. BMX racing itu ya sekedar main-main BMX cross. Balapan gitu. Balapan, di cross. Itu akhir untuk meyakininya itu di tahun 2016 dapat lomba juara 1 di stadion. Oke. Nah, respon orang tuh bagaimana? Alhamdulillah pada bahagia, pada senang. Di situ mulai ya? Iya, akhirnya lumayan yakin lah. Mulai diakuin lah ya. Iya. Jadi kalau mau minta beli BMX juga kayaknya nggak harus gedor-gedor pintu atau rengek begitu ya? Iya. Oke. Tapi ini juga sih, kalau untuk beli-beli kayak gitu selanjutnya Farhan semua. Alhamdulillah. Artinya? Iya, dapat penghasilan dari lomba-lomba itu. Keren. Nah, kalau yang ini patut ditiru ya warga pojok. Jadi selanjutnya Farhan sudah meyakinkan orang tua, kemudian dia bisa membeli toolsnya sendiri seperti itu. Spare partnya seperti itu. Tepuk tangan deh, boleh? Mantap.
Nah, kita kedatangan apa ini? Ini Apa teh ini teh? Mocktail. Ini mocktail. Mocktail. Tuh. Kita namanya aneh-aneh ya, mocktail ya. Untuk mocktail ini namanya berry sunrise. Berry sunrise. Nah, kenapa itu bisa dikatakan berry sunrise? Teh, punten ini. Karena untuk ininya kan berlayer-layer ya. Oh, berlayer-layer. Jadi Oke. sunrise itu kan ceria lah gitu. Teteh juga ceria. Oke, ini adalah sajian dari Pool Resto. Nah, ini sajian dari Pool Resto. Kemudian tadi si tetehnya bawain nih ke sini buat dicobain sama Mr. Kiwong dan tamu pojok kita nih. Farhan begitu ya. Boleh dicoba dulu teh? Boleh, silakan. Boleh ya. Farhan boleh kita Iya, coba. Oke. Makasih ya Kak. Ya, teh nun teh. Wow, berwarna-warna ini. Mocktail berarti. Ini ada soda. cara apa namanya? Cara minumnya boleh langsung diaduk atau mungkin kalau bukan tim aduk juga nggak apa-apa ya. Ya Bu, Biar tetap warnanya berwarna. Begitu Mas Age? Oke. Kalau rasa sih tidak usah diragukan ya. Dari warnanya udah cerah, rasanya pasti juga manis dan menyegarkan seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi saya udah disajikan apa namanya minuman andalan lah begitu ya dari Pool Resto, Ledian Hotel and Cottage. Nah, di Ledian Hotel and Cottage juga nih ada promo, tadi dapat bocoran dari markomnya ya. Mas Age katanya ngebisikin tadi di belakang. Katanya ada informasi nih bagi yang senang ngegrill ya. Namanya Grill and Roast. Nama produknya apa? Dibalik. Oh iya, kebalik. Sorry ya. Roast and Grill. Nah, di mana Roast and Grill ini adalah bisa makan sampai gumoh. Sampai gumoh artinya sampai bosen lah. Berarti all you can eat lah, bisa dibilang begitu ya. sampai kolesterol. Nah, Roast and Grill ini harganya berapa sih? Harganya 145.000 sampai atau sampai gumoh seperti itu ya. Nah, kalau untuk informasi lebih lengkapnya boleh juga tuh follow Instagram Ledian Hotel ya. Nanti di sini nih ya informasinya. Oke, itu aja mungkin tadi. Siap. Mungkin bisa dipromoin ke teman-temannya Farhan Iya, pasti. yang suka ngegrill ya. Iya, pasti Oke. dikasih tahu ke teman-teman. Siap, kita lanjut lagi. Tadi saya baca-baca ya dari biografi mungkin ya. Ini banyak kejuaraan ya mulai dari 2015 mungkin ya kita. 2015. 2015 sampai 2023 itu hampir 20-an lebih kejuaraan seperti itu. Nah, dengan kejuaraan atau menjuarai ya event-event BMX seperti itu, bagaimana sih Farhan ini membagi waktu antara hobi, kemudian aktivitas sehari-hari dan juga sebagai mahasiswa, ya kan? Betul. Masih mahasiswa kan. Nah, bagaimana cara membaginya itu? Warga pojok perlu tuh diedukasi begitu. Kalau untuk sekarang sih lumayan pusing ya membagi waktunya. Karena saya jualan juga untuk siangnya. Oke, Ada jualan. jualan. Malamnya kuliah. Saya ngambil kuliah karyawan. Karyawan. Kelas karyawan. Kelas karyawan. Nah, alhamdulillah colong-colongan aja untuk main sepeda kayak sore gitu. Sore jam 4 buat latihan sepeda. Kalau misalkan ke luar-luar Serang untuk latihan ke paling Sabtu Minggu gitu. Sabtu Minggu aja sih. Nah, itu masih bisa kebagi waktunya lah. Ini kan jualan kan ya? Iya. Itu sebagai ownernya atau sebagai karyawannya? Alhamdulillah saya sebagai Weset. Sebagai apa? Yang punya megangnya lah ya. Yang punya. Jadi warga pojok selain juga beraktivitas sebagai riders, sebagai mahasiswa, ini juga apa? Farhan juga adalah seorang bisa dikatakan barista mungkin? Batista Asis McDonald. Bautista itu mah. Bautista ya. Nah, jualan juga jualan kopi ya Iya. di mana di FNB lah. FNB lah ya. Minuman. Di wilayah Kota Serang yaitu di Kaujon seperti Iya, itu ya. Nah, itu membagi waktunya katanya lumayan sulit, tetapi dengan tekad yang kuat, dengan hobi yang menggebu-gebu tetap bisa mengatur apa namanya? Waktu seperti itu. Nah, saya jalanin. Apa sih untuk hobi yang nggak dijalanin ya nggak Warjok? Warjok ini warga pojok ya. Oh, enggak pojok. Farhan, diminum lagi aja. Boleh, siap. Emang kalau nggak diminum ini Sampai keringetan. keringetan Gelas ya. apa ini? Baik. Nah, lanjut boleh ya.
tadi udah berbagi apa namanya tuh waktu dengan aktivitas, kemudian dengan profesinya seperti itu. Nah, informasi juga yang saya dapat ya, bahwasanya Farhan ini juga pernah main film kayak gitu. Iya, Iya nggak sih? Nah, main film sinetron. Sinetronnya itu Kurai Bintang. Kurai Bintang 2. Kurai Bintang, Kurai Bulan, Kurai Oke, Kurai Mimpi gitu. Artinya Kurai Bintang ya. Kemudian selain itu juga ada Go BMX ya. Sempat sebelumnya di Go BMX juga. Sempat di Go BMX. Mungkin bisa diceritakan lah awal mula, kemudian seorang rider, kemudian diajak juga main film. Ke dunia film. Seperti apa gitu. Kalau di Go BMX awal-awal sebelum di Kurai Bintang 2 itu diajakin Heru lagi. Ya nanti saya bahas ya, soalnya ya. Heru di Go BMX waktu itu. Tapi itu nggak lama sih, kayak seminggu paling beberapa episode. Oke. Kalau Itu untuk di Go BMX. gimana ngapain? Gimana ngapain? Kayaknya jadi pajangan doang. Jadi apa sih istilahnya tuh? Jadi Tim displayan. kreatif ekstras apa? Tim ekstra. Ekstras ya. Nah, seperti itu. Jadi goes-goes doang. Goes-goes. Gak ada dialog. Ada dialog cuma dikit-dikit aja. Dialog. Paling 1 kalimat, 2 Gimana? kalimat. Contoh-contohin deh. Lupa. Mungkin warga. Ayo main gitu kali ya. Ayo main ya. Ayo Iya, taruh sama gue gitu. iya. Ada kayak gitu Kayak gitu-gitu ya. Terus yang di kan itu yang cuma seminggu doang ya. Iya. Yang di Go BMX mungkin. Kalau yang di apa nama tadi Kurai tuh? Bintang 2. Kurai Bintang. Kurai Bintang 2 itu alhamdulillah sampai kurang lebih lah 100 episode. Di 100 Kurai episode. Bintang 2, iya. Nah, 100 episode itu jadi pemeran antagonis. weset. Coba Jadi reman. coba gimana muka antagonis kayak gimana? Ya merung aja lah. Merung. Ditekuk-tekuk kayak kanebo. Nyurung mau gimana gue Muka sengit. pada masangnya lah. Oke, pengalaman Iya. Kurai Bintang seperti itu sampai 100 episode. Nah, respon dari masyarakat, mungkin ya dari keluarga, kemudian dari teman-teman ketika apa namanya Farhan ini main film tuh bagaimana? Pasti dong respon-respon itu ada lah ya. Dari sekitar sih kayak masyarakat, teman-teman. Kalau ada masyarakat, jumping paling itu responnya banyak. Jumping. Emang di sana jumping terus? Lagi bawa Heeh. plastik habis jajan juga suruh jumping juga. Oke, suruh jumping. Kalau jumping tabur otomatis, ya kan? Oke. Nah, kalau dari orang tua senang. Kalau dari orang tua sempat ngejemput ke tempat saya di syutingnya, tempat filmnya, sampai nganter, sampai ngejemput gitu. Karena ada tempat istirahat juga. Waktu istirahat juga untuk pulang ke Serang gitu. Dijemput sama orang tua. Alhamdulillah Jadi, ya. Jadi dulu apa namanya tuh? Gedor-gedor pintu tuh Nyepak-nyepak menghasilkan pintu. ya. Nyepak-nyepak pintu. Oke. Lanjut ya. Nanti ke depan dengan BMX itu harapan dari Farhan itu mau seperti apa? Harapannya untuk di Serang aja sih. Terutama di Serang, semoga ada fasilitas. Semoga dapat fasilitas yang baik. Nah, kalau udah ada fasilitas yang baik kan itu bakal melahirkan rider-rider selanjutnya dari di bawah generasi Farhan. Soalnya terakhir generasi setelah Heru, AAD gitu. Itu Farhan generasinya. Dan Iya ya. Mau seterusnya nggak mau belum itu ada. sebagai tongkat estafet ya. Iya, betul. Air udah tua, Iya. Air udah tua, hampur Aero digantiin sama Farhan, Iya. generasi Farhan lah begitu ya. Iya, betul. Saling mengisi kekosongan seperti itu ya. Nah, pengalaman seru mungkin ya. Iya. Pengalaman seru di kompetisi itu seperti apa? Atau mungkin juga tambahannya mungkin ada nggak sih insiden-insiden yang ekstrim seperti itu, crash, kemudian terbang, kemudian terus gak turun ke bawah gitu, nyangkut gimana? Disconnect di atas. Emang ada ya di skatepark itu nyangkut ke atas gitu? Oke, ada mungkin gitu, bisa diceritakan? Udah makanan sih kalau lomba kalau kayak gitu. Set. Udah makanan kalau setiap lomba. Pernah Jadi warga pojok, makanan itu ternyata bukan yang bisa dikonsumsi. Oke, lanjut. Sorry dipotong bentar. yang parah itu terakhir parah serem amat sih ngedengernya kalau parah. Gimana maksudnya? Mungkin pengalaman ini juga perlu diketahui Iya. oleh warga pojok yang juga memang bercita-cita ya, bercita-cita menjadi seorang rider BMX. Ya jadi awalnya karena jarang latihan sih ya. Jarang latihan
fasilitas juga kurang Iya. kurang baik untuk latihan di kejuaraan nasional. Oke. Untuk lomba di kejuaraan itu nasional. Crashnya di Di lombanya. lombanya? Iya, pas lagi kompetisi, Oke. lagi mulai. Gimana maksudnya? Seperti apa? Itu lagi Ekstrim banget kah? lagi terbang, lagi Oke. backflip. Itu namanya Flip. kalau di BMX backflip, kalau yang muter balik itu salto kan. Oke. Waktu itu saya lagi ngelakuin trik flyer. Kalau flyer itu abis backflip tapi ikut muter juga 180 derajat. Kayak ikan gitu ya mungkin. Oke. Iya. Itu jatuh langsung, Bang? Jatuh. Itu landingnya kurang Kurang sempurna lah. sempurna. Iya. Apa yang cedera? Itu kan Itu cedera di bahu sini, dislok lah. Dislok. Dislok. Sempat pingsan juga di tempat langsung. di stroke itu pindah posisi. Iya, Oke. geser Sendi. bahunya. Oke, begitu ya warga pojok. Begitu ya warga pojok ya. Jadi BMX itu nggak kelihatannya enak terbang kayak gitu. Ternyata Ada plus resiko-resikonya juga ada ya. Tadi dislok ya, Dislokasi. atau geser ya, geser. Ah ya Allah, Karim, enggak ya, ting-bating ya Allah, jangan. Pemulihannya itu apa pemulihan? Oke, pemulihannya sampai berapa tahun, berapa bulan? Kalau dislok itu nggak lama sih, alhamdulillah, sebulan aja. Oh, sebulan. Sebulan aja. Sebulan nggak kapok. Lanjut. Lanjut Rabah. Lanjut. Apa? Oke, tadi udah jatuh kita omongin gitu ya. Mm-mm. Kemudian apa geser-geser sendi udah diomongin. Kemudian pasti ada kejadian lucu dong. Kejadian lucunya, Kejadian lucu di selama bermain BMX lah, selama bersepeda, selama ikut kompetisi pasti ada kejadian lucu mungkin ya. iya. Kalau kejadian lucunya sih, kalau misalkan lagi tadi tuh kayak cedera, Heeh. pulang-pulang orang tua langsung, si Remal ya. Si Remala. Serang pisan euy. Si Remala. Terus ya. Ada aja. Udah bosen sih sebenarnya orang tua kayak gitu. Akhirnya diurut gitu. Oke. Langsung diservis badannya. Saking udah bosan tuh turun berarti sering mesin. ya. Jadi jawaban orang tuh hanya si Remala. Si Remala gitu ya. Langsung sana urut kayak gitu. Urut, Orang oke. tua. Jadi orang tua nggak ini ya, nggak kapok. Iya, sempet dioperasi juga sih pernah. Allah Karim. Duh, operasi guys. Ih, aing Itu bung aing. 2022 Operasi apa itu? dioperasi karena benturan di paha. Jadi Jadi si frame itu kan, si frame sepeda itu ngebentur si paha. patah pahanya. Bukan patah, kayak apa ya? Jadi si sel darah putihnya itu nggak jalan, kayak Oh, tersumbat. jadi mungkin karena akibat benturan tuh ya. Benturan terus Oke. ya. Oke, udah ya. Mungkin ya warga pojok ya. Cerita-cerita yang serem-seremnya. Tadi ngomongin lucu malah jadi serem juga ternyata ya. Iya. Sih malah. Oke, lanjut. Mungkin warga pojok perlu juga tahu ya harga mungkin kan ya, harga sepeda kan. Kalau sepeda-sepeda gunung udah tahu mungkin ya harganya sekitaran jut gitu mungkin ya, jutaan begitu. Kemudian sorry, kemudian apa dengan harga sepeda BMX kisarannya berapa sih? Kalau Kan warga pojok juga pengen bermula nih, Ya. mulai main gitu tuh. untuk yang teman-teman yang baru mau mulai di Ah. BMX, paling Oke. ada pasarannya harga 5 juta sampai 10. 5 juta sampai 10 untuk full bike ya. Full bike. Iya, itu 5 untuk yang juta. basic. Kalau jengking mah enggak ya. 5 juta guys. Tapi dengan kualitas yang baik tentunya ya. Iya, standar, udah standar. Nah, karena kalau tidak dibarengan dengan kualitas, khawatir terjadi apa? Kayak frame patah Frame-nya gitu kan patah, bahaya safety kalau mungkin lagi. ya. Iya. Kalau lagi terbang kan frame patah ngeri. Ngeri ya. Habis landingnya itu. Iya besi Soalnya kan sempet ya. juga Ya pernah Allah, makan kayak gitu. ih, aing. Kok gua yang nyereset sendiri sih gitu tuh. Itu 5 juta tuh standar Standar udah bisa siap dibanting lah. siap banting ya. Iya. Kalau yang profesional 20 5 sampai juta 50. siap banting. Oke, 5 juta siap banting. Oke, tadi harga udah di spill ya. Iya. 5 juta sampai ke atas lah. Mungkin Sampai ada yang 10. lebih mahal gak sih? Ada. Berapa Untuk yang profesional itu 20 sampai 50 bisa. 20 sampai 50 juta. Iya. yang di punya Farhan ini sekarang Paling masih 20-an lah. masih 20-an. Iya, di bawah Masih 30. 20-an, guys. Ih. Enggak, emang gampang banget ngomong ya, masih 20-an gitu. Ya, memang untuk seorang profesional itu diperlukan. Harga bukan masalah, yang penting safety Iya. adalah yang utama seperti itu. Oke, baik, dalam perjalanan BMX tentu ada apa namanya? Yang diinspirasi mungkin ya. Diinspirasi. Inspirasi, Bentar, minum dulu kali ya. Boleh. Boleh lah diminum lah. Itu nggak diaduk. Oh iya.
Boleh, nggak apa-apa diaduk. Nah, gur. Sep. Kayaknya mantep ya. Langsung terbang. Inspirasinya meluap-luap setelah minum. Oke, lanjut, Farhan. Tadi udah minum seger ya? Iya, segar udah. Alhamdulillah ya. Bicara tadi udah banyak ya ngomongin BMX, jatuh, bla bla bla. Tentu dong, ketika terjun ke dunia BMX ini ada seseorang yang inspirasi begitu ya. Inspirasi. Dia menjadi inspirasi pribadi dari Farhan itu sendiri ya. Apa itu? Oke. Itu inspirasinya masih dekat sama saya sih, yaitu Heru. Kalau di Oke. Indonesia masih Heru Anwari lagi. Karena memang inspirasi awal mulai saya. itu ya. Iya. Nah, terus lanjut. Kalau Lanjut untuk dong. di luar Indonesia ada orang luar negerinya itu Kevin Perhaza. Kevin Perhaza Perhaza itu Iya, orang dia luar negeri. BMX ekstrim juga. BMX Extreme juga udah profesional. Itu Oke. udah ke berbagai negara ikut lomba-lombanya, kompetisinya. Jadi Ada- inspirasi. Oke, inspirasinya kalau lokalnya Aheru, Iya, Heru Anwari. Aheru juga bukan nggak lokal ya, nasional ya. Iya, udah masuk internasional juga sih. Masuk internasional. Dan tadi Kevin Kevin Perhaza. Nanti ke depan nih, Farhan keinginan gak sih untuk ikut ke kompetisi apa namanya ekstrim gitu kan? Yang saya lihat banyak kan ya BMX ekstrim kayak gitu tuh. Oh, ke tempat-tempat lain gitu, kayak di negara lain gitu. Yang lebih ekstrim gitu Lebih tuh. ekstrim, lebih profesional Seluncurannya gitu itu lah ya. kan Iya, berapa yang lebih besar. meter itu 30 meter kali ya ke Iya. bawah ya. Bisa sempat segitu. Bisa sampai segitu 30 meter untuk Enggak takut. arenanya. Enggak takut apa? Lumayan bergetar dulu sih. Oh, bergetar. Bergetar hatiku bergetar. Gak tahu lagunya ya. Nggak tahu. Gak tahu saya juga salah sebut. Oke, baik. Harapan ke depan melalui BMX, Ya. melalui sepeda BMX ini nanti Mau ikut kompetisi Fish World sih, internasional ya. Mungkin bisa di Perancis sama di Australia, di Eropa. ada apa dengan Prancis? Itu titik kayak reuni lah, kayak reuni Oke. BMX Indonesia apa seluruh dunia di kompetisi itu di Fish Itu World gitu loh. merupakan salah satu capaian tertinggi mungkin ya seorang rider BMX bisa berkumpul di Di Fish World itu. Fish World Nama itu. kompetisinya namanya Fish World. Peace World. Fish Fish. Fish World. Oh, Iya. V. Pakai Apa? F. Pakai F, salah lagi aja dah. Fish. Oke, tadi harapan ya. Kemudian boleh dong, apa ya namanya ya? BMX berarti bicara trik ya. Iya. Nah, warga pojok pengen tahu nih selain backflip, apa tadi ya? Backflip. Backflip, kemudian ada trik-trik apa lagi sih? Ada backflip, ada Bagi pemula dan juga bagi profesional. Oh. Jadi bisa diceritakan begitulah. kalau Sampai belibet masih saya ngomongnya. yang basic-basic Oke. kayak bunny hop itu angkat dua-duanya. Ada 180 itu 180 derajat berputar. 180 80 derajat derajat berputar. ya. Jadi si sepeda sama kitanya itu ikut muter. Muter. Gitu, ya. Oke. Untuk yang mulai ekstrimnya itu kayak tail whip, bar spin. Kalau Nah. tail whip itu Ah. si batangannya frame itu muter. Oh di ini Iya, nih. kayak main hula hoop jadi. Oh lah. Iya. Oke. Kalau bar spin itu stang yang diputar. Kalau orangnya yang Pas muter apa namanya? lepas. Jumpal itu. Trik yang sulit deh. Oke, trik yang sulit dari tadi yang disebutkan mungkin ya. Kalau yang sulit yang pernah Farhan lakuin itu namanya 720. 720, 720 derajat 720, berputar. 720 derajat. Iya. Perasaan 360 derajat ya? Iya, Emang ditambah ditambah lagi. ditambah lagi Itu double. 360. Oh iya. Jadi Farhan double muternya. Iya. Saya baru tahu ternyata di Muter-muter double. gitu, iya. Jadi 2 kali putaran. Iya, 2 kali putaran. Dua kali Itu di putaran. obstacle jumpingan sih bisanya kalau kayak gitu. Berarti resikonya lebih besar juga. Lebih besar juga. Kalau misalkan nggak kontrol bisa mental orangnya ke luar landing. Luar landing obstacle. Kalau jatuh patah. Jangan sampai. Jangan sampai. Baik. Tadi kan ada 4 trik mungkin ya. 4 trik yang dibahas. 5 lah sama apa tadi tuh? Backflip. Sama yang tadi 720 itu apa? 720. Iya. Nah, selain itu ada trik yang memang lagi dipelajarin nggak sih gitu sama Farhan gitu? Ada. Itu namanya 360 downside tail whip. Jadi 360 360 derajat sambil tail whip gitu, yang batangannya diputar. Oke. Itu Kira-kira butuh obstacle yang bagus sih.
Saya mau muter 360 derajat aja kayaknya udah pusing gitu ya. Apalagi berputar-putar. Udah ya tadi warga pojok tadi udah belajar trik, kemudian informasikan bahwasanya trik itu nggak abal-abal. Pun abal-abalnya aja yang harus ngeloncatin 2 ban begitu ya. Sedotan lah. Sedotan gitu. Jadi harus 20 bisa senti. ngelangkain 20 cm seperti itu. Oke, lanjut Farhan. Oke, Farhan tadi udah belajar trik ya mungkin ya disampaikan kepada warga pojok. Trik-trik ekstrim, trik-trik abal-abal, kemudian trik-trik lebih ekstrim kembali seperti itu. Nah, bicara BMX, apakah memang harus ya, harus apa namanya menguasai trik ekstrim itu? Iya, pasti. Atau Harus. Kalau nggak boleh emang saya main BMX gitu doang gitu? bisa keteklok. Mesti ke backlog. Iya. Gak apa-apa. Jadi harus ada teknik juga untuk jatuhnya gimana. Harus ada refleks tekniknya itu loh. Kalau Oke. kalau ngerasa udah mau jatuh nih, harus dilempar sepedanya gitu. Ada teknik jatuhnya juga. Ada teknik jatuhnya Iya. warga pojok. Jadi kalau dilempar, ih sayang banget sepedanya 5 juta gitu kan. Iya, kadang Nggak apa-apa. kayak gitu. Ada yang Kadang sampai bilang mikir-mikir. sayang kayak gitu. Iya, kadang mikir-mikir. Sedap. Tapi kan kalau kualitasnya besinya bagus, aman-aman aja ya Aman. ketika dilempar seperti itu. Nah mungkin tadi ngomong-ngomong dilempar nih saya tiba-tiba kepikiran apa pernah punya sepeda BMX Farhan itu yang dilempar kemudian Rusak. bengkok, rusak Iya. seperti itu. Sering. Sering. Banyak yang ganti berkali-kali. Itu kan Kayak frame-nya itu udah lebih dari 10 kali. Ganti harganya frame. juga Iya. 5 Aduh, ke atas. kalau duit harganya. lagi guys. duit melulu. Baik, Motornya mau biasa aja. udah biasa aja ya. Sepedanya mah gak ada yang tahu harganya berapa. Oke, udah berapa korban sepeda? 10 sih. 10 10 deh. full bike ya. Full bike. Full bike. Semua Dari spare part. perjalanan Farhan 2015 Iya, dari awal. dari awal sampai sekarang ada 10. Ada 10 sepeda. Oke. Yang dirusak. Ih, dirusak guys. Oke. Kita masuk ke ending nih. Anjay. Boleh. Ending. Tentu setiap orang, setiap insan manusia anjir memiliki harapan ya. Memiliki harapan. Harapan di 2025 buat Farhan seperti apa? Harapan 2025 sih udah berharap dari dulu sih jauh. Ya, oke mungkin sebutnya tuh bucket apa? Bucket twist mungkin ya. Iya. Di 2025 ini semoga cepat ada fasilitas yang bagus yang udah Hmm, nasional gitu loh. Oke. Yang udah masuk nasional skateparknya. Karena itu bakal ngelahirin atlet-atlet yang berprestasi juga selain Farhan dan teman-teman yang lain. itu kan Oke. bakal kota juga bakal tercium namanya di dunia Oke. BMX itu. Harapannya Harapannya ingin punya mempunyai fasilitas apa? skatepark Skatepark ya. standar nasional aja. Standar nasional Iya, di betul. Kota Serang. No, titip buat apa pemerintah yang baru mungkin bisa didengarkan harapan dari anak muda berprestasi ini. Oke, baik mungkin Farhan kita tutup aja ya. Siap. Tapi sebelum itu saya perlu thanks tuh nih. Terima kasih buat Ledian Hotel and Cottage yang sudah menyediakan fasilitas, kemudian juga sajiannya begitu. Sajiannya mantap, menyegarkan. Boleh dong diminum dulu. Siap, minum. Oke. Sampai bertemu di episode Pojok Podcast selanjutnya. Bye-bye.